Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya insyaallah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kita kembali niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 191, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah atau perangilah orang-orang yang telah selama ini memerangimu dimanapun kalian temukan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka sebagaimana dahulu mereka mengusir kalian dari negeri tempat kelahiran kalian. Orang Quraisy mengusir Rasulullah dan kaum Muhajirin dari kota di mana tempat mereka lahir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini meminta Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin yang berasal dari kota Makkah Al-Mukarramah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah ataupun problem yang dimunculkan oleh orang kafir, oleh orang musyrik di kota Makkah itu lebih bahaya dari perang yang kalian lakukan. Yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan
Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman, "Wa la tuqatiluhum indal masjidil haram." Jangan pernah memerangi mereka saat berada di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi, sampai kemudian mereka dahulu yang memulai peperangan kepada kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sekaligus mengirimkan pesan kepada kita terhadap keharaman menumpahkan darah atau juga memulai peperangan selama seseorang berada di Masjidil Haram. Wa la tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi menyebut Masjidil Haram, tetapi makna yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah melalui ayat tadi kullul ardi haramahullahu ila yaumil qiyamah. Setiap tanah, setiap jengkal tanah haram yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan di tanah Mekah sampai datangnya hari kiamat, itu semua Bapak Ibu bahagian daripada Masjidil Haram. Kalau sekarang kota Mekah Al-Mukarramah ada batas tanah haram, ada batas di luar tanah haram. Misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di selatan tanah haram itu berbatasan dengan Jironah. Kemudian di utara tanah haram itu berbatasan dengan Tanim. Di timur tanah haram itu berbatasan dengan Hudaybiyah. Begitu juga di barat tanah haram itu berbatasan dengan daerah yang disebut Nushatut Thaqif. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun sekarang tempat yang disebut dengan Jironah masuk ke bahagian daripada kota Mekah, tapi dia bukan lagi bahagian daripada tanah haram. Begitu juga Tanim, meski sekarang masuk bahagian daripada kota Mekah, tapi dia bukan lagi masuk bahagian daripada tanah haram. Semua bahagian daripada tanah haram ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya merupakan tanah dari Masjidil Haram yang belum dibangun sama kaum muslimin sampai pada kesempatan hari ini. Nah, jadi setiap kali kita membaca di dalam Al-Quran larangan kepada orang kafir, kepada orang musyrik untuk misalnya masuk ke Masjidil Haram, makna yang sejati daripada larangan itu bukan sekedar masuk ke dalam pintu-pintu Masjidil Haram seperti yang kita pahami sekarang ini, tetapi larangan itu berlaku masuk ke dalam batas tanah suci haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Misalnya contoh yang lain Bapak Ibu, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrik itu najis akidahnya. Fala yaqrabul masjidal haram, maka jangan lagi kalian izinkan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini, setelah peristiwa Fathul Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faktanya hari ini yang dilarang bukan hanya masuk ke Masjidil Haram, tapi masuk ke seluruh batas dari tanah haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua para ulama sepakat mengatakan semua jengkal, setiap jengkal tanah haram yang ada di provinsi Makkah Al-Mukarramah sekarang ini itu merupakan tanah dari Masjidil Haram yang belum dibangun dan insya Allah akan terbangun kelak di akhir zaman.
di hari kiamat atau mendekat dengan hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kemudian muncul pemahaman yang disepakati oleh para ulama. Sholat dimanapun dari setiap jengkal di tanah haram, pahalanya sama seperti kita sholat di depan Ka'bah di dalam Masjidil Haram. 100.000 derajat pahala dibandingkan sholat di tempat yang lain. Jadi itu dapat pahala bukan hanya sholat di dalam Masjidil Haram, Bapak Ibu. Sebahagian jamaah haji dan umrah ragu-ragu karena sebab tidak ada ilmu. Berempok dan pahala terberikan dan sembahyang ke hotel. Padahal hotelnya di Mismalah, Bapak. Mismalah itu bahagian daripada tanah haram, dapat pahala 100.000 pahala meskipun dia tidak datang ke dalam Masjidil Haram. Atau sholat dia di daerah Hafair misalnya, dia dapat 100.000 pahala. Kenapa? Hafair itu masuk bahagian daripada tanah haram. Sholat di Hafair sama pahalanya seperti kita sholat di Masjidil Haram. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang membuat para ulama memahami semua kata Masjidil Haram di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan kata itu atau kata tersebut adalah setiap jengkal daripada tanah haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kama jaa fi sahihain, sebagaimana juga diterangkan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, mengenai larangan memulai perang atau menumpahkan darah di batas tanah haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat tadi, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Kama jaa fi sahihain, diterangkan lebih lanjut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal balad harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh. Negeri ini yaitu tanah Mekah, yang juga disebut sama Allah Subhanahu wa taala dengan Ummul Qura. Jadi tanah Mekah itu Bapak Ibu disebut dengan Ummul Qura karena menjadi tanah pertama yang dipijaki oleh nenek moyang umat manusia Adam dan Hawa. Itu artinya ibu, Qura itu kampung, ibu dari semua kampung yang ada di belahan dunia ini, timur dan barat. Itu tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Disitulah pertama sekali nenek moyang umat manusia Adam dan Hawa menginjakkan kakinya di muka bumi setelah terusir dari surganya Allah. Maka disebut Ummul Qura wa man haulaha. Kota Makkah Al-Mukarramah itu disebut sama Allah induk dari semua kampung dan negeri yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW di dalam hadis ini beliau berkata, inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah, haramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh, telah Allah haramkan. Makna diharamkan maksudnya dimuliakan, Bapak Ibu ya. Makna haram di sini dimuliakan. Orang yang mulia itu pantangannya banyak. Bangsawan tidak boleh melakukan perbuatan yang mungkin dianggap lumrah oleh rakyat jelata. Rakyat jelata duduk-duduk di samping jalan tiap hari, ketawa tertiwi, besar-besar terbahak-bahak, dianggap lumrah sama masyarakat bangsawan, dan boleh lagi. Maka bangsawan ini terhormat dibandingkan rakyat jelata karena pantangan dalam hidupnya banyak. Maka Bapak Ibu, kota Mekah pantangannya banyak sekali. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, sebagaimana kita boleh melakukan ini dan itu saat kita berada di tanah air. Bapak Ibu, saat berada
itu ibadah haji ataupun ibadah umrah, tidak boleh gunting rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, ya kan? Tidak boleh mematahkan dahan pohon, apalagi menebang pohon. Tidak boleh berburu, jangankan berburu, tepuk nyamuk saja tidak boleh. Kita kena sanksi. Semua perkara yang boleh kita lakukan pada saat kita di tanah air, maka disebut kota itu dengan haram. Inna hadzal balad, negeri ini kata Rasulullah, haramahullah, Allah sendiri yang telah mengharamkannya. Yauma khalaqa samawati wal ard, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan negeri ini akan senantiasa menjadi negeri yang diharamkan sama Allah sampai datangnya hari kiamat. Maka kita tidak boleh, jangankan menumpahkan darah sesama manusia, membunuh hewan saja diharamkan sama Allah, apalagi ya menumpahkan darah di muka bumi atau di tanah haram. Walam yahillu li illa sa'atan minan nahar, tidak Allah halalkan kepadaku untuk melakukan pertumpahan darah kecuali hanya waktu sesaat saja di waktu siang hari, di hari terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu para ahli sejarah Islam berbeda-beda pegangan, berbeda-beda data mengenai Fathul Mekah ini. Apakah pembukaan kota Mekah dengan jalan damai tanpa pertumpahan darah, atau Fathul Mekah itu dilakukan oleh Nabi dengan peperangan dan menyebabkan korban jiwa? Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari khilafiyah itu, fakta sejarah tidak bisa memungkiri bahwa dalam peristiwa Fathul Mekah ada korban jiwa, baik di kalangan umat Islam maupun di kalangan kafir Quraisy. Korban jiwa itu menunjukkan Bapak Ibu, pembebasan Fathul Mekah tidak semuanya dilakukan dengan cara damai. Jadi kan Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dari setiap penjuru mata angin, Bapak Ibu, bukan dari satu arah. Dikepung itu kota Mekah sama Rasulullah dan kaum muslimin. Di sebagian tempat itu terjadi masuk kota Mekah itu dengan cara damai, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi Bapak Ibu, sejarah juga mencatat ada 2 orang sahabat Nabi yang syahid saat peristiwa Fathul Mekah, dan ada 14 orang Quraisy yang mati dalam peristiwa Fathul Mekah. Tandanya ada di tempat tertentu terjadi peperangan walaupun skalanya kecil. Maka Rasulullah SAW menyebut walam yahillu li illa sa'atan minan nahar. Allah tidak pernah menghalalkan kepadaku untuk melakukan perang dan terjadi korban jiwa sampai ada darah yang tertumpah, kecuali hanya sesaat waktu dari siang hari pada hari peristiwa Fathul Mekah. Wa innaha sa'ati hadihi, dan itu adalah waktu ini, kata Rasulullah. Maksudnya waktu yang dihalalkan bagi saya untuk melakukan pertumpahan darah sampai terjadinya korban jiwa, ya waktu sesaat ini, gak lebih dari waktu ini saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, harrama bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, dihalalkan kembali dengan haknya Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. La yuqtadu syajarahu, tidak ada satupun orang yang boleh mematahkan dahan pohon. Wala yuqtala khallahu, tidak ada satupun orang yang boleh mencabut rumputnya. Tadi yang terutama yang sedang berihram untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah dilarang cabut rumput, menebang pohon, mematahkan dahan dan seterusnya. Fa inna ahada talhasu bi fitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu, jika kelak, ini Nabi
kekhawatiran Nabi Muhammad ini terjadi Bapak Ibu. Yang selalu kalau Rasulullah sudah memprediksikan sesuatu, prediksi Nabi Muhammad itu pasti terjadi. Itu tanda Nabi kita punya nubuah yang sangat kuat, bisa seperti melihat kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, fa inna ahadun tarkhasu bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika nanti kelak ada seseorang yang mengatakan, kan saya juga boleh berperang di dalam tanah haram, menumpahkan darah dan sampai menimbulkan korban jiwa di tanah haram dengan beralasan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqulu, katakanlah oleh kalian yang hari ini mendengar sabdamu ini. Dan Rasulullah mengatakan hadis ini Bapak Ibu dalam peristiwa Fathul Makkah, saat Allah mengizinkan bagi Nabi untuk berperang dan menumpahkan darah sesaat waktu dari siang hari pada hari Fathul Makkah. Maka Nabi minta kepada para sahabat untuk menyampaikan pesan ini kepada mereka. Innallaha uzina li rasulih wa lam yu'zan lakum. Sesungguhnya izin itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya saja, dan tidak pernah diizinkan kepada orang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, di dalam sejarah Islam yang panjang setelah peristiwa Fathul Makkah tercatat Bapak Ibu 3 peristiwa yang mana terjadi peperangan sampai terjadi banyak korban jiwa, bahkan Ka'bah pun sempat hancur roboh, atau bahkan Hajar Aswad dicuri dilarikan setelah wafatnya Rasulullah SAW di tanah haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa pertama itu perang antara Yazid bin Muawiyah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yazid bin Muawiyah itu putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah kedua dinasti Bani Umayyah. Setelah Muawiyah wafat, Muawiyah menunjuk anaknya sebagai putra mahkota dan telah menggantikan dirinya sebagai raja. Dan itu ditolak sama Abdullah bin Zubair bin Awam yang hari itu menjabat sebagai gubernur kota Mekah di tahun 64 Hijriah. Terjadilah perang Bapak Ibu, karena Abdullah bin Zubair bin Awam tidak mau baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah mengirim seorang panglima perang yang sangat kejam, namanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi bukan sahabat Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, sama seperti Yazid bin Muawiyah bukan sahabat. Tapi Abdullah bin Zubair bin Awam sahabat Nabi, putranya Zubair bin Awam salah satu sahabat yang dijamin sama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Terjadi perang. Dalam sejarah tercatat Bapak Ibu, Ka'bah itu banyak bangunannya yang roboh sebab diketepel dengan ketepel batu besar namanya majnik. Banyak bangunan Ka'bah yang roboh sehingga bangunan Ka'bah itu direnovasi kembali seperti sedia kala di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, tanpa pakai Injil Ismail. Terjadi di zaman itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali korban jiwa, bahkan Abdullah bin Zubair bin Awam kalah perang, ditangkap sama Hajjaj bin Yusuf, dibawa ke ibu kota Damaskus, dan tahun berikutnya tahun 65 Hijriah beliau dihukum mati, dihukum pancung saat sedang mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi Bapak Ibu, permintaan terakhir seseorang sebelum dihukum mati untuk sholat 2 rakaat itu bukan sunnahnya Nabi, karena Nabi tidak pernah kerjain itu. Kan Rasulullah kan wafatnya normal Bapak Ibu, dan juga tidak pernah Rasulullah ngancuri itu. Tapi itu sunnahnya sahabat Nabi.
Dan orang yang pertama melakukannya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nah, ini pengetahuannya penting, Bapak Ibu ketahui siapa? Barang siapa tahu ya, ada di antara kita nanti kena hukuman mati, sudah ada persiapan, sudah tahu dalilnya ya. Jadi orang pertama yang melakukannya Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia ditanya sama Yazid bin Muawiyah, apa permintaan terakhir kamu? Maka Zubair bin Awam berkata, aku minta diizinkan sholat 2 rakaat. Saya gak minta yang lain, gak minta ini, gak minta itu. Izinkanlah saya terakhir kali untuk sholat 2 rakaat. Diizinkan sama Yazid bin Muawiyah. Baru rakaat kedua, rukuk pada rakaat kedua, Bapak Ibu. Tiba-tiba kepalanya ditebas sama panglima perangnya Yazid bin Muawiyah Hajjaj bin Yusuf. Meninggallah atau syahidlah kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi saya pernah ditanya sama jamaah, Pak Ustaz, politik sekarang seram sekali. Bahkan saya bilang lebih horor politik di masa sahabat Nabi, Bapak Ibu, berdarah. Politik sekarang kan paling kencang siram air keras kan. Aktivis yang keras sekali kritik pemerintah itu paling kena siram air keras sama anggota BIN, Bapak Ibu. Itu politik sekarang kan berdarah ada kan kemudian yang dipancung dipenggal kepalanya. Tapi dulu Bapak Ibu seperti itu kejam sekali, horor sekali politik sahabat Nabi yang jadi korbannya seperti Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu Bapak Ibu peristiwa yang tadi kita ceritakan tahun 64 Hijriah. Peristiwa pertama terjadi pertumpahan darah sampai korban jiwa di tanah haram setelah peristiwa Fathul Makkah. Persis seperti yang diramalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika nanti kelak ada yang mengatakan saya kan boleh juga berperang di tanah haram, sebagaimana dulu Nabi Muhammad pernah melakukan itu di dalam peristiwa Fathul Makkah. Fakulu, kata Nabi, jawab sama orang yang berkata seperti itu, innallaha qad uzina bi rasulihi wa lam yuzan lakum. Sesungguhnya izin itu hanya diperuntukkan Allah kepada Rasulnya dan tidak pernah izin itu diberikan kepada kalian. Tapi faktanya ada. Dan orang yang melakukan perang itu kembali berdalih dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, kedua, Bapak Ibu, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Qaramitah. Qaramitah itu salah satu kelompok yang beraliran Syiah Ismailiyah. Bapak Ibu, dulu ada di tanah Hijaz kaum pemberontak saat Mekah dikuasai oleh dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian kaum Qaramitah ini menyerang, Bapak Ibu, jamaah haji yang sedang berhaji tahun 317 Hijriah. Jadi tahun 317 Hijriah ini hajinya berdarah. Banyak sekali korban dari jamaah haji diserang oleh kelompok Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah yang paling yang paling keras, ekstrim itu Syiah Ismailiyah, bukan Syiah Imamiyah seperti di Iran. Syiah Ismailiyah ini ada satu kelompok pergerakan yang melakukan pemberontakan kepada gubernur Mekah yang tunduk di bawah dinasti Bani Abbasiyah pada saat itu, melakukan pemberontakan serangan di saat sedang musim haji. Banyak sekali jamaah haji yang wafat dibunuh sama kaum Qaramitah. Bahkan Bapak Ibu, bejatnya orang Qaramitah ini kemudian mencuri Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pernah hilang dari tempatnya lebih kurang selama 22 tahun. Kemudian kelompok Qaramitah ini, Bapak Ibu, melarikan diri ke satu pulau kecil di Laut Arabia yang saat ini pulau kecil itu dikenal dengan nama negara Bahrain. Maka di Bahrain itu, Bapak Ibu, 70% lebih penduduknya itu Syiah Ismailiyah. Dari pelarian kaum Qaramitah setelah mereka memberontak, mereka lari dari kejaran penguasa dinasti Bani Abbasiyah, larinya ke Bahrain. Jadi kota terakhir dari Saudi Arabia itu namanya Dammam. Dammam itu kalau dari kota
jam perjalanan darat Bapak Ibu. Naik bus ke kota Dammam itu tiketnya 200 real, lebih kurang 6 jam perjalanan darat sampai ke Dammam. Dari Dammam itu Bapak Ibu kalau sekarang sudah ada jembatan ke laut, lebih kurang 25 km jembatan itu menuju ke Bahrain. Nah, kalau dulu harus pakai kapal feri, sekarang sudah ada jembatan 25 km sampai itu ke Bahrain. Ada pulau kecil, jadi Bahrain itu ibu kotanya Manama. Kotanya kecil sekali, kota kepulauan, 2 pulau saja Bahrain itu Bapak Ibu. Penduduknya sekitar 500.000 orang. Kota kecil sekali Bahrain itu. Dan 70% penduduk di Bahrain itu Syiah Ismailiyah, pelarian dari kaum Talamita yang memberontak di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Tapi landscape politik Bahrain itu lucu Bapak, yang menjadi penguasa kaum minoritas. Kaum minoritas di Bahrain itu Sunni, sekitar 25 atau 30% itu kaum Sunni yang ada di Bahrain. Dari 25-30% itu Bapak Ibu, Raja Bahrain, Emir Bahrain sekarang ini akidahnya itu Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Tapi penduduk Bahrain itu 70%-nya Syiah Ismailiyah. Nah, maka Bahrain itu negara yang paling bergejolak Bapak Ibu, apalagi dengan munculnya Iran sekarang ini. Dan itu jantung penguasa Bahrain. Sekali rakyatnya melakukan pemberontakan gara-gara mengeluarkan isu Syiah dan Sunni, bisa jatuh itu Emir Bahrain yang sedang berkuasa. Maka untuk menjaga kekuasaannya Bapak Ibu, Bahrain perlu Amerika. Yang punya tentara superpower itu kan Amerika. Saya kemarin umrah 2025 Desember, 4 Desember itu ke Bahrain Pak, nyebrang dari Dammam. Bahrain itu sama kayak ke Malaysia, nggak perlu visa. Visanya itu dicop di perbatasan. Jadi sebelum kita sampai ke Bahrain itu ada pulau kecil Bapak Ibu. Di situ di atas jembatan tol itu ada border, ada imigrasi, 2 imigrasi, sebelah sini Arab Saudi, sebelah sini Bahrain. Kita dicop keluar dari Arab Saudi, kemudian masuk ke Bahrain, dicop masuk sekali lagi, masuk ke Bahrain kemudian. Jadi Bapak Ibu, sepanjang perjalanan itu kita sering melihat kapal-kapal perang di Bahrain itu bukan angkatan laut Bahrain yang punya angkatan laut, negara kecil. Yang jaga perbatasan Bahrain itu apa? US Army, tentara Navy-nya Amerika, angkatan lautnya Amerika. Maka wajarlah sekarang Bahrain itu diserahkan sama Iran. Saya paham sekali. Itu waktu itu belum perang. Kan perang itu 28 Februari. Serang semua itu pangkalan militer Bahrain. Kita bertanya-tanya, ngapain Raja Bahrain itu harus dijaga kedaulatannya sama Amerika? Ya tadi Bapak Ibu, landscape politiknya, Raja Bahrain itu, Sultan Bahrain itu minoritas Sunni, sedangkan rakyatnya itu mayoritasnya Syiah. Untuk menjaga kekuasaannya mau nggak mau, Bahrain yang kaya raya itu punya jutaan barel cadangan minyak, punya gas, dia minta kepada Amerika untuk menjaga kedaulatan negaranya supaya pemberontakan Syiah itu tidak menguasai kerajaannya. Itu landscape politik di Timur Tengah seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir tahun 1979 itu yang paling akhir ya, pemberontakan yang dilakukan oleh Juhaiman Al-Utaibi, salah satu komandan pasukan kerajaan Arab Saudi. Dia memberontak, tidak puas dengan Raja Saudi pada saat itu, Raja Faisal. Dia memberontak, dia kepung, kemudian dia banyak menawan jamaah haji yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Lebih kurang dia lakukan itu selama 2 minggu. Baru setelah 2 minggu kemudian pasukan kerajaan Saudi Arabia mampu menetralkan keadaan. Juhaiman Al-Utaibi dan pasukan perangnya itu berhasil dilumpuhkan. Itu terakhir dalam sejarah modern kerajaan Saudi Arabia. Setelah itu Bapak Ibu, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang paling stabil di kawasan Timur Tengah. Maka kalau Bapak Ibu pergi haji dan umrah, jangan heran kalau
yang jaga kan askar, tentara yang jaganya. Ada di tempat lain masjid dijaga tentara. Baitur Rahman paling satpam Bapak Ibu. Ya nggak ada pistol untuk satpam, itu petugas yang jaga kan. Masjid Istiqlal juga seperti itu, nggak ada dijaga sama polisi apalagi tentara, kecuali kalau di Indonesia kantor jaksa itu ya dijaga sama tentara karena banyak sifat emas harus dijaga sama tentara. Tapi di Masjidil Haram ada kan jemaah haji umrah, kadang-kadang nanya, Pak Ustaz, kenapa kok askar yang dari askar itu terjemahan bahasa Arab dari tentara. Bahasa Arabnya askar, tentara loreng, kadang baretnya merah, kadang baretnya hijau, kadang baretnya biru. Karena peristiwa Juhaiman itu Bapak dulu Masjidil Haram itu tidak dijaga sama tentara. Tapi setelah peristiwa Juhaiman itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu selalu dijaga sama askar bergantian siang dan malam. Dulu tidak pernah dijaga sama askar, tapi setelah 1979 Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dijaga langsung di bawah kendali Tentara Nasional Kerajaan Saudi Arabia, tidak di bawah polisi, apalagi Satpol PP WH, bukan ya, langsung di bawah Tentara Kerajaan Saudi Arabia karena trauma masa lalu. Pernah kaum pemberontak dari satu pasukan di elit Saudi Arabia, komandannya bernama Juhaiman Al-Hutaimi, pernah menguasai Masjidil Haram, menumpahkan banyak korban jiwa, dan itu membuat kerajaan Saudi sangat trauma. Dan untuk mengantisipasi itu kemudian kerajaan Saudi Arabia memutuskan Masjidil Haram, Masjid Nabawi keamanannya itu langsung di bawah askar, langsung di bawah tentara nasional, bukan di bawah polisi, bukan juga di bawah Satpol PP ataupun WH. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebab sekarang di kawasan Timur Tengah itu negara yang paling stabil. Timur Tengah kan Bapak Ibu yang paling berharga itu apa? Stabilitas. Dari dulu waktu saya masih kecil tahun 80-an akhir, tiap hari saya nonton di dunia dalam berita TVRI itu perang Timur Tengah. Enggak perang Irak, enggak perang Irak, Kuwait atau disebut dengan perang Teluk, ya kan? Kemudian perang terus sampai hari ini perang lagi antara Amerika, Israel dengan Iran. Jadi negara di Timur Tengah itu negara yang paling gak stabil, kecuali Arab Saudi. Arab Saudi itu benar-benar stabil, dan kita tidak bisa bayangkan kalau Arab Saudi itu negaranya gak stabil, politiknya gak stabil, ekonominya gak stabil, kita yang susah Bapak Ibu, ya kan? Karena di situ ada kiblatnya umat Islam, tempat kaum muslimin dari seluruh dunia melakukan ibadah haji dan umrah. Kita tidak bisa berangkat haji kalau Arab Saudi perang, ya kan? Tidak bisa berangkat haji, tidak bisa berangkat ibadah umrah. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, Raja Arab Saudi terlepas dari pro dan kontra, tapi mereka bisa menciptakan stabilitas kawasan. Ekonomi Arab Saudi relatif stabil. Harga kambing Bapak Ibu, saya pergi haji pertama 2005, harga kambing di Arab Saudi 270 sampai 300 real. Terakhir saya bayar dam jamaah beli seekor kambing umroh 4 Desember 2025 kemarin, ada satu jamaah kita kena bayar dam itu. Harganya masih segitu-gitu juga, 270, 30 real, 300 real paling mahal. Segitu-gitu juga. Sudah berapa tahun itu? 2005 sampai tahun 2025 harga cabai segitu-gitu juga Bapak Ibu. Air minuman mineral seperti ini yang agak gede sedikit itu dari dulu 1 real. Sekarang Bapak Ibu harganya juga masih 1 real, stabil sekali ekonomi di Arab Saudi itu. Kalau di kita kan sudah naik berlipat-lipat kali. Minyak yang sudah agak mahal dulu Bapak Ibu, saat saya mahasiswa ke Arab Saudi 1 real dapat 4 liter. Minyak yang ronnya itu 92 kayak pertama kita itu. Dulu 1 real 4.000 rupiah itu dapat 4 liter. Kalau sekarang 1 real dapatnya 1 liter. Ya, kalau itu sudah turun dikit. Kalau dulu kan 1 real 4 liter dapatnya. Makanya banyak
1 real dapat 4 liter. Wajar kan orang bilang di Arab Saudi itu mahal akhir daripada minyak. Kenapa? Karena dulu minyaknya disubsidi sama negara, totali disubsidi sama negara. Tol, apa itu? Pengalaman jalan Madinah ke Mekah itu kan naik tol, itu naik bus itu, jalan tol. Tol itu nggak berbayar, gratis, digratiskan kepada seluruh rakyat. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, ke Taif itu naik tol, jalan tol itu bukan jalan kampung. Kalau jalan kampung nggak lurus itu, jalan tol itu, highway. Tapi tolnya gratis. Kayak di Aceh maka gratis kan. Dari Selimung ke sini kan gratis kan. Makanya jangan doa cepat selesai tolnya, biar gitu aja supaya masyarakat gratis terus. Itu baiknya pemerintah kita masih gratis, alhamdulillah. Ya, moga-moga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita pada kesempatan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum